wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya guys? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Di sini kita akan membahas mengenai imputasi data menggunakan simple imputer. Jadi ada 4 bagian dari simple imputer itu. Ya, dalam imputasi akan kita terapkan menggunakan coding. Yang pertama min, nilai rata-rata, kemudian median, nilai tengah, kemudian modus, nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tinggi. Nah, kemudian konstan, kita mengisi data yang kosong itu dengan bilangan konstan. Nah, baik, kita langsung saja pada codingnya ya. Import pandas SPD. Kemudian kita membaca dataset. Dataset yang kita pakai itu adalah dataset yang kemarin ya. Dataset dari Titanic. Karena dataset Titanic ini memiliki banyak data yang kotor. Kegunaan imputasi ini kan adalah mengatasi missing value, banyaknya data yang kosong ya. Nah, sehingga dengan kekosongan data itu, kalau misalkan solusinya adalah dengan dibuang, nah berarti itu akan menurunkan ya secara drastis data yang kita miliki. Kalau misalkan jumlahnya sedikit tidak mengapa, tapi kalau misalkan jumlahnya itu sudah ratusan, nah itu akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa model nantinya. Nah, untuk mengatasi hal itu kita menggunakan imputasi. Nah, kita mengambil dataset yang sekiranya dataset itu banyak kotor-kotornya. Jadi kalau misalkan dataset yang kita ambil itu bersih, ya harus dikotori dulu. PD read CSV. Kemudian dataset tadi yang kita baca. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat datasetnya ya. Datasetnya mulai dari passenger ID sampai embark. Nah, inti imputasi data ini adalah bagaimana kita bisa mengisi kekosongan data ya, mengisi kekosongan data. Nah, berarti kita harus melakukan pengecekan dulu ya, apakah fitur-fitur yang mana yang memiliki missing value. df.isNull bracket .sum brackets. Nah, ternyata berdasarkan fitur ini ya, list dari fitur ini, H-nya memiliki 177 missing value, cabin 687, kemudian embark ada 2 ya. Jadi sebelum kita melakukan pemrosesan data, atau dalam hal ini bagaimana datanya di load ke dataset, kita harus mengatasi dulu missing value ini. Nah, untuk H berarti kita isi ya, kita mengisi H ini. Jadi tantangannya. Nah, di caption sebelumnya sudah dikatakan bahwa ini adalah merupakan imputasi data menggunakan simple imputer. Nah, pada pembahasan berikutnya ada juga selain simple imputer dengan menggunakan pandas secara langsung. Nah, di sini kita menggunakan simple imputer. Berarti kita membutuhkan skillen ya. Library dari skillen, from skillen .input import simple imputer from
from skillan dot input import simple inputer. Oke. Ada error. Simple. Oke. Nah, kemudian di sini untuk simple inputer ini bisa diaplikasikan ya pada median, kemudian modus tadi, min, median, modus dengan konstan. Nah, kita mau mencoba untuk mengaplikasikannya pada ketiganya. Ya, berarti kita terlebih dahulu mendeklarasikan dulu variabelnya. Untuk min, kita menggunakan min inputer. Nah, kemudian di sini metodenya ya, kita panggil metodenya simple inputer, kemudian strateginya itu dia min ya, strateginya min. Nah, kemudian kalau untuk median, nah berarti median inputer itu copy lagi simple inputer, kemudian strategi median. Selanjutnya modus, nilai yang paling sering muncul. Modus inputer, jadi metodenya strategi most frequent. Tuh. Nah, kemudian untuk ini ya, konstan. Di sini kan age. Nah, kalau age ini usia. Nah, usia itu sudah dalam bentuk bilangan numerik ya. Numerik. Nah, namanya numerik berarti kita bisa mengisikan median ya, nilai median. Nilai rata-rata atau min, kemudian nilai tengah atau median, ataupun nilai yang paling sering muncul atau nilai memiliki frekuensi terbanyak. Nah, kemudian di sini untuk cabin itu dari penumpang. Ini kan dataset yang merupakan penumpang Titanic ya, yang sangat melegenda itu. Nah, jadi cabinnya itu tidak bisa kemudian kita berikan angka-angka saja berdasarkan rata-rata, berdasarkan nilai tengah atau nilai yang paling sering muncul. Nah, tapi cabin ini kita tuliskan saja pada data kosongnya sebagai tidak dikenal cabinnya, begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan memberikan ya istilahnya apa ya, variabel dec inputer. Jadi dec inputer ini nanti karena lihat nih pada cabin. Nah, ini pada cabin ini di sini ada C85, kemudian C123,
Jadi ada beberapa kombinasi kode yang berbeda antara satu sama lainnya. Nah, berarti yang kita ambil adalah kode awalnya saja, ya, kode awalnya saja yang kita ambil. Nah, berarti kalau kode awalnya yang kita ambil, nah di situ namanya DEC, karakter awalnya saja yang diambil dari kode cabin itu. Nah, kode cabin yang diambil dari data yang terisi, ya. Kita kan mau mengisi data yang kosong ini dengan data yang terisi. Nah, kemudian kita mengambil bagian-bagian awalnya, ya, bagian karakter awal dari nama cabin dari data yang sudah terisi untuk diisikan ke data yang missing value atau kosong. Nah, berarti di sini kita menggunakan kode DEC inputer, kemudian simple inputer, kemudian strateginya itu adalah konstan. Strateginya adalah konstan. Kemudian nanti kita isikan misalkan data, ya, data unknown, tidak dikenal, ya, unknown. Nah, daripada kosong, nah berarti kita harus mengisikan sesuatu yang nanti masih bisa dibaca oleh model dan sekaligus bisa menjadi faktor untuk memperbaiki performa model. Nah, itu salah satunya. Karena kan ada banyak nih, ya, 687. Kalau dibuang, wah sayang kan. Nah, berarti kita harus melakukan beberapa strategi, ya, atau skenario untuk mengisinya. Oke, variabelnya sudah di ini. Nah, selanjutnya kita melakukan langsung, ya. Tadi kita menerapkan untuk age. Untuk age kita bisa menerapkan min inputer, median inputer, modus inputer. Ya, dipilih sesuai dengan ininya. Nah, kalau saya menggunakan median, ya. Kalau kalian, ya, terserah. Jadi salah satunya saja, ya. Salah satunya. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah kolom H ini atau mengisi kolom H ini dengan min, ya min saja. Jangan kemudian diisi juga dengan median. Ya boleh, tapi datasetnya ya dipisah-pisah. Ada dataset yang kemudian mengisikan missing value-nya dengan min, ada juga median, ada modus. Nah, di sini kita pilih salah satunya saja, ya. Nah, berarti yang mau diisikan itu ke dataset yang ini nih. H, silakan dicari H. Nah, ini H. Nah, dataset series atau kolom dari H ini ada yang kosong sebanyak 177. Nah, itu yang mau diisikan dengan nilai median. Ya, berarti kolom dari median H. Nah, itu sama dengan kita panggil variabel dari mediannya. Nah, variabel dari mediannya ini. Jadi sudah secara otomatis dia berisi ini metodenya, ya. Kita tinggal variabelnya saja untuk memudahkan penulisan. Median inputer, kemudian dot fit transform, kemudian di sini kita menyimpannya. Jadi kita mengubah ceritanya. Tadi kolom H itu dengan mengisikan nilai median dari data yang ada untuk kolom H-nya. Tuh. Oke, ya. Nah, bisa kita panggil kembali
datanya. Apakah sudah terisi? Nah ini kan kita belum bisa memastikan sudah terisi nggak ya. Nah untuk memastikannya, nah berarti ya kita is null brackets dot sum brackets. Oke. Nah ini kan sudah 0, berarti sudah nggak ada missing value-nya, berarti sudah teratasi dong. Nah kalau misalkan kita ya mau mengubah di sini menjadi, ini kan ada min inputer atau modus inputer, ya dicoba saja ya kan, ya nggak ada masalah begitu. Median inputer ya kita coba aja deh daripada penasaran. Nah jadi df h, nah ini tadi median sudah ya, berarti min inputer, kemudian fit transform kemudian df h. Oke, jadi berubah lagi nih. Karena tadinya kan H ini diisi dengan median, nah sekarang kita isi dengan min. Berarti pada kondisi sekarang itu yang terisi pada H ini adalah min, ya, di atas itu median deh. Oh min, jadi berganti lagi, sudah berganti karena nama df yang kita isikan adalah atau nama datasetnya adalah df. Nah kalau kita ganti menjadi misalkan df1, nah berarti di dua dataset yang berbeda. Nah bisa juga seperti itu. Kemudian df, kalau kita mau menerapkan lagi untuk modus, nah berarti h modus inputer dot fit transform, kemudian df h. Oke, nah itu ya silahkan dipanggil ya. Jadi intinya hanya satu nanti nilai yang kita isikan ya, satu jenis nilai ya, apakah jenis nilainya min, median, ataukah modus. Tidak bisa ketiga-tiganya untuk satu dataset. Jadi kalau kita mau mengisikan 3, nah berarti ketiga datasetnya dengan jenis nilai yang berbeda. Paham kan apa yang saya maksud? Oke, lanjut guys. Untuk apa lagi? Ya sudah. Untuk ini ya. Nah kemudian kita mau mengisi tadi dec dengan instan mana tadi konstan. Nah dengan nilai konstan. Nah tadi kan di sini lumayan banyak ya, cabin itu yang tidak terisi nama cabin itu adalah 687. Nah berarti kita mau mengisi nilai konstan saja pada cabinnya. Nah bagaimana prosedurnya? Nah itu kita harus membuat dulu kolom yang menggantikan nantinya kolom cabin ini. Kita lihat cabin. Nah ini kan ada name not a number, berarti ini adalah missing value atau data yang kosong. Kemudian ada C85, ada data kosong lagi dan seterusnya. Nah C85, C123, nanti kita menyediakan series atau kolom yang hanya mengambil bagian karakter awalnya saja ya, jadi tidak keseluruhannya kita ambil. Untuk memberikan penandaan bahwa
cabin ini kita ubah ke series namanya deck, di mana deck itu mengambil karakter pertama dari value cabin itu atau isi dari cabin. Nah, berarti di sini kita menggunakan df, kita beri nama deck, kemudian df cabin, kemudian kita isi dengan string 0. Artinya string ini kita mengambil string yang pertama saja dari cabin. Jadi di sini kode ini bermaksud untuk membuat series atau kolom dengan nama deck. Nah, kemudian dia mengambil karakter pertama dari value cabinnya. Apakah sudah kemudian mengisi missing value-nya? Belum, ya. Jadi kita baru membuat seriesnya dulu, membuat kolomnya dulu. Coba kita panggil, apakah kolom deck itu sudah terbentuk? Nah, nih ya, deck sudah terbentuk setelah embak ya. Nah, ini kan sama ya, sama cabin ini dengan deck. Ini deck tadi yang baru kita buat. Cabin ini isinya cabin nen sama kan. Di sini cabinnya C85, dia mengambil karakternya yang pertama yaitu C nen. Nah, C lagi kemudian B, B. Nah, itu. Jadi intinya nanti kita mau membuat supaya C ini ya, cabin ini diberikan isi nilai konstan, hanya tidak bisa secara langsung ya diberikan nilai konstan misalkan langsung ke unknown. Kalau kita menggunakan simple inputter ya, sini ingat simple inputter. Jadi library-nya lah yang kemudian membuat kita melakukan skenario ini. Kita tidak bisa langsung misalkan isi saja deh Bu dengan unknown misalkan, atau apa yang mau diisikan pada data yang kosong ini secara langsung. Nah, kita kan menggunakan teknik dari simple inputter. Nah, berarti kita harus mengikuti prosedur dari simple inputternya. Jadi kalau simple inputternya tidak bisa memasukkannya secara langsung, berarti kita harus ya menggunakan variabel perantara dulu sebelum kita masukkan ke kolom yang lain ya. Oke. Tadi sudah terbentuk ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada penggunaan dari decknya. Kita mengisi deck ini dengan melalui imputasi menggunakan unknown ya, menggunakan imputasi unknown. Kodenya def ya, berarti deck ya. Deck itu tadi ada variabel yang sudah dibuat. Nah, ini variabelnya deck inputter. Berarti deck inputter ini diambil ya. Deck inputter. Nah, kemudian fit transform kemudian deck ya. Nah, di sini kita menggunakan kode seperti ini ya. Reval.
Kenapa demikian? Karena kita mau supaya ini untuk 2 dimensi ya, ini 1 dimensi. Jadi bagaimana kita menjadikan ini 1 dimensi, karena ini merupakan karakter dari ini kan tadi kita lihat metodenya. Mana. Nah ini ya. Nah di sini kita isikan unknown ya, menggunakan konstan. Nah jadi di sini kita tambahkan revel. Berbeda perlakuannya pada saat kita menggunakan mean, median, modus ya. Dek tidak terdefinisi. Tadi kan sudah didefinisikan. Kenapa dia tidak kenali lagi dek? Ini kan dek terdefinisi. Dek, oh iya. Oke. Nah sekarang kita lihat apakah kolom dek itu atau series dari dek sudah terisi dengan unknown. Nah ini kan sudah terisi ya dengan unknown. Jadi di dek ini, di series dek ini sudah tidak ada lagi not a number, semuanya sudah diganti dengan kata unknown, tidak dikenali cabinnya. Ya tidak bisa juga kita membuat sembarang ya, karena cabinnya itu kan beda-beda setiap orang. Nah berarti cabinnya ini dianggap tidak bisa kita gunakan nilai rata-rata atau sembarang ngarang-ngarang, ya nggak bisa ya. Jadi diberikan solusi dengan karakter unknown. Nah selanjutnya kan tadi kita sudah membuat kolom dek. Nah dek ini dibuat untuk mengisi unknown tadi ini, tapi tidak bisa secara langsung diisikan ke cabin. Jadi kita membuat bayangannya dulu dari cabin. Setelah bayangannya terbentuk, maka cabinnya harus dihapus. Jadi bayangannya itu kemudian menjadi nyata. Nah ini yang dihapus. Jangan emosi ya guys. Nah jadi karena kita mau hapus dari kolomnya DF, nah berarti DF drop ya. Jadi kita mau menghapus tadi kolom dengan nama apa tadi, cabin ya, cabin. Kita bisa pakai drop tadi cabin ya, cabin kemudian axis sama dengan 1. Apakah sudah terhapus? Sudah nggak ada lagi cabin. Selamat tinggal cabin. Sudah terhapus ya. Ya sudah, aman sampai di sini. Nah berarti data yang kita miliki dianggap bahwa sudah teratasi untuk missing value-nya untuk cabin. Kita cek kembali df is now brackets dot sum bracket. Masih belum. Masih ada 687. Nah, berarti di sini ya. Di sini kita harus mendefinisikan kembali DF ini sebagai hasil dari penghilangan cabin. Tuh. Nah, kita panggil ulang. Ouch. Ada masalah. DF-nya. Kenapa dengan DF-nya? Cabin tidak eksis. Ya iya, cabin tidak eksis karena sudah dihapus.
sudah terhapus kan. Jadi kalau ada error seperti itu, coba di run all dulu karena ada variabel sebelumnya yang belum terbaca ya. Oke, kemudian embak. Nah, solusi apa yang kita berikan sama embak ini? Embak ini rada-rada susah nih. Toh kalau embak kita isi dengan apa ya embaknya? Kalau solusinya sih biasanya menggunakan apa? Karena dia data kategorikal ya, dia apa nih embak ini ada C ada S gitu, ada C ada S. Nah berarti dia datanya kategorikal. Nah untuk kategorikal berarti kita bisa menggunakan apa tuh? Kita bisa menggunakan ini nih data kategorikal itu kita bisa menggunakan apa ya? Median atau modus ya. Kita tidak bisa menggunakan min ya karena kategorikal. Jadi kita ubah saja S itu menjadi 0, K menjadi 1. Dia nggak bisa dalam bentuk float ya, pakai koma-koma nggak bisa. Jadi adanya itu kemungkinannya kita bisa menggunakan modus ya. Modus itu kan dalam bentuk tahun ya, tidak ada 23,5 tahun. Nah berarti bisa kita atasi dengan itu. Jadi DF dari apa tadi? Embak. Nah itu adalah apa tadi? Modus ya. Modus inputer dot fit transform. Kemudian dari embak mana embak modus inputer fit transform embak. Oh iya, dia belum bisa kita lakukan menggunakan modus ya, karena data embak ini tadi itu berupa string, bukan berupa numerik atau data ya, bukan berupa numerik atau angka, dia berupa data kategorikal. Nah kategorikal dalam bentuk string. Nah berarti kita harus mengubah dulu ya, kita ubah dulu embak ini ke nilai numerik ya. Kita ubah, kita membutuhkan skillen from skillen dot preprocessing import label encoder. Jadi kita modelkan label encoder ya. Nah selanjutnya tadi embak ya, jadi kolom embak ini kita ubah dulu, metodenya, variabel yang kita ambil fit transform, kemudian df embak. Ya bisa nggak bisa bisa ya. Bisa. Nah berarti kita panggil df-nya. Mana df-nya tuh? Nah ini nih, sudah terpanggil dia. Berarti embak dek ya,
sudah terisi 20 sekian-sekian gitu ya. Nah, dia sudah berdasarkan nilai yang paling sering muncul, itu yang diisikan ke data kosong tadi. Nah, berarti kita cek kembali, bukan cek lagi, kita lakukan tadi ya. Di sini apakah embaknya sudah bisa kemudian diimputasi ya menggunakan modus. Sudah bisa. Nah, berarti sudah diimputasi, sudah diisi embaknya dengan kekosongan tadi. Nah, kemudian kita lihat. Ini sih tidak terlalu terlihat ya, mana name-nya, not a number-nya. Nah, jadi kita cek saja langsung. df.isNull brackets sum brackets. Nah, semuanya sudah 0. Ya, semua fitur di sini sudah menunjukkan angka 0. Artinya kalau sudah angka 0 itu missing value-nya sudah tidak ada lagi. Ya, missing value-nya sudah nggak ada lagi. Nah, berarti kalau missing value-nya sudah tidak ada, kita sudah bisa mengolah data ini ke dalam model atau mendefinisikannya. Tapi kita cek kembali ya, kita cek kembali datanya. Apakah betul bahwa sudah tidak ada lagi kekosongan data ya. Terus ini kita lihat lagi ya, untuk passenger ID, mulai dari passenger ID sampai deck itu. Nah, kemudian di sini ya ada name, kemudian ada tiket. Ada name, ada tiket. Nah, kemudian ya ada name, ada tiket. Nah, name ini kita tidak bisa melakukan media, modus maupun instan ya, instan. Ada cara tertentu selain dari penggunaan simple inputer dengan ya, ada cara lain selain simple inputer. Caranya dengan mengisikan langsung nilai yang kita mau isikan dengan menggunakan Pandas secara langsung. Tapi bukan di video ini, di video berikutnya. Nah, jadi di sini kita hapus saja ya. Kita anggap bahwa solusi yang diberikan untuk menggunakan simple inputer di sini ya, karena ini tidak bisa menggunakan simple inputer ya, kita hapus saja passenger ID, name dengan tiket. Nah, kenapa passenger ID hendak dihapus? Karena tanpa indeks dari passenger ID pun Pandas sendiri sudah bisa mengindeksasinya. Jadi double indeksasi kalau begitu. Jadi nggak usah passenger ID ini dihilangkan saja. Nah, terus yang kedua tadi untuk name. Nah, dia tidak bisa menggunakan simple inputer untuk metode yang simple inputer. Kalau metode lain ada. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, kita hapus saja ini. Kemudian tiket. Nah, tiket ini terlalu banyak noise-nya karena karakter yang digunakan di sini itu terlalu banyak ya, variasinya terlalu banyak dan tidak cukup signifikan ketika misalkan kita mengambilnya. Ya, tidak cukup signifikan ketika kita mengambilnya. Jadi ya dibuang saja sini ya. Nah, jadi kita buang df drop ya. Kita mau mendrop, kita mau membuang apa yang selayaknya dibuang. Ada dua tadi, ada dua fitur yang mau dibuang. Fitur apa itu? Ada fitur passenger ID, passenger ID, passenger ID, kemudian tiket ya, tiket. Oke, salah.
Kenapa salah? Kita belum menuliskan eksis sama dengan 1. Artinya bukan cuman atribut atau nama dari seriesnya yang kita hapus, tapi keseluruhan value sepanjang series atau sepanjang kolomnya itu. Ya, kita hapus. Oke, apakah masih ada? Masih ada guys. Nah, berarti kita run all. Masih ada juga. Aduh, gimana nih? Sudah nggak ada. Tuh ya. Survive sudah nggak ada kan? Name-nya, name-nya belum dihapus ya. Oh, ada 3 berarti. Name. Oke. Nah, sudah terhapus. Oke. Kalau sudah terhapus, nah berarti di sini ya, di sini kita sudah bisa mendefinisikan, karena tujuannya kan kita melakukan pembersihan data ini supaya nanti modelnya itu bisa membaca dengan baik ya datanya, kemudian mengenali polanya sampai kemudian dia bisa memproses dan menghasilkan performa yang bagus. Nah, sehingga di sini kita perlu mendefinisikannya. Nah, ini kan merupakan data klasifikasi. Nah, data klasifikasi berarti berhubungan dengan variabel X dengan Y. X-nya itu adalah fitur bebasnya, kemudian Y-nya adalah fitur terikatnya. Nah, berarti kita mendefinisikan fitur bebasnya. Jadi DF, kita harus melihat dulu yang mana fitur bebasnya, yang mana fitur terikatnya, karena itu yang mau didefinisikan. Nah, ini adalah fitur terikatnya atau outputnya ya. Kemudian PC class sampai deck. Nah, itu merupakan fitur bebasnya. Nah, berarti X adalah fitur bebas. Berarti kalau untuk fitur bebas, ya fitur bebas, semua fitur ini selain survive. Berarti survive ini harus di drop atau dihapus. Berarti yang masuk kategori fitur terikat survive saja. Nah, berarti sebaliknya diambil. Nah, berarti kodenya df drop. Ya di drop lah. Apa yang harus di drop? Survive ya kan, kemudian exist. Oke. Kemudian df. Nah, kalau df ini justru diambil, survive itu justru diambil ya, ini survive-nya diambil. Oke. Nah, terus apakah benar X-nya ini semua fitur bebasnya? Kita lihat. Muncul lagi passenger ID. Nah, berarti ini ya harus didefinisikan. Nah, berarti X-nya itu adalah selain survive. Nah, nggak ada lagi survive di sini. Kemudian Y-nya ya hanya Y saja, atau ini survive saja. Jadi itu nilai dari Y-nya. Oke, cukup guys ya. Jadi kita ulang kembali mulai dari impor pandasnya, kemudian dari read CSV-nya ya, kita membaca atau meload datasetnya, kemudian kita melakukan pengecekan data yang mana yang masuk missing value. Nah, ini ada age, cabin dengan mbak. Nah, solusi yang diberikan adalah menggunakan imputasi, menggunakan min, imputasi untuk min, imputasi median, imputasi modus dengan konstanta.
Nah, kemudian yang kita terapkan untuk imputasi yang pertama kali adalah H, karena H ini memiliki bilangan numerik, ya. Ini sudah dalam bentuk bilangan numerik. Jadi bisa langsung dilakukan imputasi. Nah, kita ambil median karena alasannya median itu bisa sebagai nilai tengah, ya. Bisa juga modus, nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau nilai rata-rata ya mungkin bisa juga, ya, karena ini cuma tidak bulat, tidak integer. Kalau dirata-ratakan itu nanti ada 28, berapa begitu. Nah, kemudian dilakukan pengecekan lagi, ya. Kalau misalkan tadi kita sudah mengubah H, data yang kosongnya sudah diisi. Nah, kemudian di sini untuk H sudah tidak ada data kosongnya, tinggal cabin dengan embak. Nah, cabin, nah diisi, ya. Nah, ini untuk menerapkan masing-masing di H-nya tadi. Kalau cabin diisi berarti proseduralnya adalah yang ini. Kita harus membuat dulu series yang baru atas nama deck, yang kemudian mengambil data dari cabin. Jadi data dari cabin itu ada value-nya, ya. Kita ambil karakter awalnya saja yang dimulai dari 0. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada deck. Ya, jadi deck itu tadi ya diisilah deck tadi dengan apa? Nah, itu dengan konstan tadi, ya, mengacu ke konstan ini, mengisi dengan unknown. Mengisi decknya dengan unknown supaya decknya itu tidak kosong, karena lumayan cabin itu sekitar 600-an data. Setelah diisi kemudian dihapus cabinnya, kan sudah ada bayangan, kolom bayangan dari cabin yaitu deck. Nah, berarti bisa dihapus, jangan dipakai kedua-duanya, nggak bisa, karena yang satunya kan masih ada missing value-nya, yang satunya sudah baru, sudah tidak ada lagi missing value-nya. Jadi deck itulah yang dipakai, cabin yang dihapus. Nah, dilakukan lagi pengecekan apakah betul bahwa kolom dari deck ini sudah nggak ada lagi missing value-nya. Ternyata betul, sudah 0. Selanjutnya embak. Nah, embak itu, ya, tidak bisa langsung kita melakukan sama dengan cabin, ya. Kita tidak bisa langsung mengisikan nilai median, modus, median, ya, ataupun nilai konstan ke embak. Tapi kita harus mengubah dulu embak ini menjadi dari string menjadi numerik. Nah, ini dengan kodenya. Nah, setelah kita ubah, setelah embaknya berubah menjadi numerik, maka baru bisa dilakukan imputasi. Nah, imputasi menggunakan modus. Nah, setelah itu amanlah, embaknya sudah terselamatkan, decknya juga, terus H-nya juga. Nah, berarti ratusan data yang kosong tadi itu hampir 700, semuanya hampir 800. Nah, itu bisa teratasi. Nah, bayangkan kalau data 800 itu kita harus buang. Nah, berarti cukup signifikan untuk mengimprove, ya, performa dari model. Nah, kemudian di sini kita hapus passenger ID, ya, kita hapus passenger ID-nya, name dengan tiketnya, dengan alasan tadi passenger ID sudah terwakilkan dengan indeks dari Pandas. Kemudian name itu kita tidak bisa menggunakan simple inputer di sini untuk mengubah name, ya. Jadi ada cara lain, teknik lain yang kita gunakan, tidak di video ini, nanti di video berikutnya. Kemudian tiket. Nah, tiket itu terlalu rumit, ya, jadi ya dihapus saja, tidak terlalu signifikan juga impact-nya terhadap performa model. Nah, setelah itu kita definisikan, ya, kalau misalkan tadi untuk X dengan Y,
Jadi kalau kita ambil fitur bebas ya hapus dong survive-nya, karena survive ini merupakan apa? Apa tuh? Fitur terikatnya. Jadi itu yang kita hapus. Jadi kalau mau mengambil semua fiturnya, hapus fitur terikatnya, baru masuk kategori fitur bebas. Kemudian YAI sebagai fitur terikatnya. Jadi survive saja kita ambil. Demikian guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.